Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang soal latihan pH pada titrasi asam dan basa. Nah, di sini ada soal berupa soal tertulis ya. Saya bacakan dulu. Seorang analis menitar 50 ml asam asetat 0,090 N dengan Ka-nya 1 kali 10 4 dengan larutan NaOH 0,0990 N. Nah, karena dia akan membuat kurva titrasi, maka dia harus menghitung pH larutan tersebut pada titik atau daerah penitaran. Nah, ada 4 daerah penitaran yang harus dia hitung pH-nya. Pada soal yang pertama, kita harus menghitung pH awal titrasi atau awal penitaran. Kemudian yang kedua, selama penitaran, sebelum titik setara dengan menambahkan NaOH sebanyak 25 ml. Nah, yang ketiga, daerah pada saat titik setaranya tercapai dengan penambahan NaOH 50 ml, konsentrasinya 0,0990 N. Nah, yang terakhir adalah selama penitaran setelah titik setara dengan menambahkan NaOH-nya 60 ml 0,090 N. Nah, yang terakhir, si analis tadi harus menentukan jenis indikator apa yang paling sesuai pada penitaran antara asam asetat dan NaOH. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Yuk, kita ikuti caranya seperti apa. Untuk jawaban pada soal nomor A, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ditanya pH awal titrasi? Nah, yang harus kalian lakukan yang namanya titrasi pasti harus mengikuti prinsip atau syarat utamanya harus tahu dulu reaksinya. Karena tadi kamu mereaksikan antara asam asetat dengan NaOH, berarti kamu harus tahu dulu reaksinya. Asam asetat CH3COOH ketika bertemu dengan NaOH pasti akan menghasilkan CH3COONA dan juga H2O tentunya, karena ini adalah penetralan. Nah, setelah kamu tahu reaksinya, kira-kira dari reaksi ini akan apa sih yang harus kamu lakukan? Gitu ya. Nah, di sini kita langsung bisa melihat siapakah titrannya dan siapakah titratnya. Karena tadi di sini dikatakan 50 ml CH3COOH, berarti pada awal titrasi, siapakah yang sudah ada volumenya? Ya, betul. Berarti asam asetatnya di awal sudah ada volumenya. Artinya, dia sebagai titratnya. Sedangkan NaOH di sini belum ada volumenya, artinya dia nanti yang akan sebagai penitar ditambahkan sedikit demi sedikit. Nah, kalau sudah tahu siapakah titratnya, sehingga untuk menentukan pH awal titrasi, di sini kita tinggal lihat saja CH3COOH termasuk asam atau basa. Nah, karena dia termasuk asam, pertanyaannya bertambah lagi, asam lemah ataukah asam kuat? Nah, di sini ternyata CH3COOH termasuk ke dalam asam lemah. Sehingga, bagaimana cara mencari pH-nya? Kamu harus buka lagi rumus-rumus pH yang sudah ada di video netralisasi part kedua. Nah, atau kamu bisa buka juga di dalam modul teori yang sudah saya bagikan. Silahkan dibuka kembali. Kira-kira rumus untuk menghitung asam lemah apa? Kemarin kan saya sampaikan ada 2 ya. Nah, jadi kita tinggal bisa melihat di sini ada rumusnya akar Ka dikali konsentrasi asam. Atau bisa juga kamu menggunakan rumus yang kedua, yaitu setengah log Ka dikurangi setengah log konsentrasi asam. Nah, dari sini, karena ada 2 rumus, kamu boleh pilih. Boleh pakai rumus yang pertama atau yang kedua.
Nah, cuman karena di sini kita masih dalam rangka latihan, jadi kita akan buktikan apakah kedua rumus akan menghasilkan hasil yang sama atau tidak. Nah, tadi di awal kita sudah diberikan clue bahwa Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan asamnya 0,0990N. Begitu ya. Nah, silahkan kalau sudah ketemu seperti ini, kalian kotret. Hasilnya nanti berapa, silahkan dituliskan di konsentrasi H+-nya. Setelah itu, kita tinggal masukkan, jangan lupa, setelah ketemu 4 digit di belakang koma untuk konsentrasi H+-nya, belum selesai perhitungan kita kalau untuk menggunakan rumus yang pertama. Kita harus hitung juga berapakah min log konsentrasi H+-nya. Nah, setelah ketemu min log konsentrasi H+-nya, baru kamu bisa nyatakan sebagai pH. Nah, biar kalian tambah semangat, saya kasihkan clue jawabannya berapa. Biar nanti kalian bisa cocokkan dengan hasilnya apakah sama dengan saya atau tidak. Begitu ya. Nah, karena di sini sudah ketemu jawabannya, bagaimana kalau kita buktikan dengan rumus yang satu lagi? Setengah log Ka-nya dikurangi setengah log konsentrasi asam, kalian tinggal masukkan ke dalam rumus. Kemudian, nah, apakah hasilnya sama? Nanti silakan dikotret dengan kalkulator. Ini adalah rumus menghitung pH awal titrasi pada suatu penitaran. Sehingga, kata kuncinya adalah kalian harus tahu dulu siapakah titratnya. Kalau titratnya merupakan asam lemah, maka carilah rumus asam lemah. Kalau titratnya asam kuat, cari rumus asam kuat. Kalau titratnya adalah basa lemah, silahkan cari rumus basa lemah. Kalau titratnya basa kuat, silahkan cari rumus basa kuat. Gitu ya. Jadi ingat-ingat kata kuncinya, harus tahu si senyawa yang menjadi titrat itu jenis apa dan kekuatannya seperti apa. Kita lanjutkan untuk soal nomor B. Nah, di sini ditanyakan pH selama penitaran sebelum titik setara pada saat NaOH-nya ditambahkan sebanyak 25 mili. Nah, berarti untuk soal nomor B dan juga nanti seterusnya, kita sudah harus mereaksikan kedua zat tersebut. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah kamu pernah lakukan juga mungkin di kelas 10, begitu ya. Kita harus cari molnya. Nah, di sini kalau untuk titrasi biasanya kita sebut sebagai miligram setara atau mgreg, gitu ya. Nah, jadi silahkan nanti kalian hitung dulu berapakah mol dari CH3COH ketika dia punya volumenya 50 mili dan juga konsentrasinya 0,0990 normal. Nah, kemudian untuk NaOH-nya juga sama, silahkan cari miligram setaranya dengan cara mengalihkan volume dengan konsentrasinya. Oke, nah sekarang kita hitung dulu miligram setaranya. CH3COH-nya di sini kita sudah hitung yaitu 4,95, sedangkan NaOH-nya kita hitung 2,475. Nah, dari sini kalian harus tahu siapakah yang akan menjadi pereaksi pembatas. Nah, pereaksi pembatas karena di sini valensinya sama, berarti kita tinggal pilih mana yang jumlahnya paling sedikit. Nah, karena NaOH lebih sedikit, maka dia akan menjadi pereaksi pembatas. Dan hasilnya untuk yang CH3COH karena valensinya sama, berarti dia juga akan habis sekitar 2,475. Nah, dari sini berarti untuk NaOH-nya habis bereaksi, sedangkan CH3COH-nya bersisa atau tidak? Ya, pasti bersisa ya. Nah, sekitar 2,475. Nah, di sini hasilnya tinggal mengikuti saja. Nanti kalian boleh kotret-kotret sendiri ya. Di buku catatan boleh, di handout mau dicoret-coret juga silahkan untuk latihan soalnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, apa sih yang harus kalian lakukan untuk menghitung pH-nya? Kita lihat pada sisa atau hasil reaksi, adakah yang berlebih atau yang bersisa? Nah, karena di sini asam lemahnya berlebih,
dan juga terbentuk garam CH3COONa, maka kita harus lihat lagi dalam rumus-rumus pH, kira-kira apa sih yang ciri-cirinya? Ada yang lemah, berlebih, kemudian terbentuk garam. Nah, coba buka lagi di rumusnya. Ya, betul. Kalau kalian masih ingat di video netralisasi part kedua, jadi kalau ada yang berlebih, kita pakai rumusnya adalah rumus buffer. Nah, di sini kita gunakan rumus buffer asam. Nah, sebelum kita ke rumus buffer, berarti kita harus hitung apanya dulu? Konsentrasi asam dan juga garamnya. Jadi jangan langsung dimasukkan 2,475 ke dalam rumus, tapi harus ingat bahwa ini baru miligram setara atau molnya. Berarti gimana cara mencari konsentrasinya? Kamu ingat lagi rumus miligram setara dibagi dengan volumenya. Nah, volume siapa yang dimasukkan ke sini? Tentu saja volume total larutannya. Nah, volume total larutannya itu berapa? Berarti kamu harus lihat lagi 50 mili ditambah dengan 25 mili, hasilnya adalah 75 mili. Nah, sedangkan di sini konsentrasi asamnya kita tinggal lihat mol asamnya berapa dan juga garamnya berapa. Kebetulan karena ini hasilnya sama, jadi saya tuliskan satu saja. Nah, silakan kalian kotre dengan kalkulator, hasil normalitasnya dapat berapa N. Begitu ya. Nah, setelah dapat normalitasnya berapa, oke, di sini saya berikan clue-nya saja ya. Oke, dapat 0,0330 N. Nah, setelah dapat normalitasnya, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Ya, kita masukkan ke dalam rumus buffer. Nah, di sini rumus buffernya karena buffer asam, maka kita gunakan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi garam. Nah, rumus satu lagi apa? Nanti kamu buka juga di catatannya ya, min log Ka dikurangi dengan log konsentrasi asam per konsentrasi garam. Oke, nah setelah itu berarti kita tinggal masukkan saja angkanya. Ka-nya tadi juga sudah diketahui, kemudian konsentrasi asamnya sudah diketahui, konsentrasi garamnya sudah diketahui. Silahkan nanti tinggal dikotret berapakah konsentrasi H+-nya. Dan untuk menghitung pH-nya seperti biasa, ya, masukkan ke dalam min log konsentrasi H+, catat berapakah nilainya, dan jangan lupa pH harus dalam 2 digit di belakang koma. Kalau kamu masih ingat di netralisasi part pertama ada pembulatan satuan hitung. Nah, di sini saya akan nyatakan dalam 2 digit di belakang koma. Silahkan nanti diperhatikan baik-baik. Apakah hasil kalian sama persis 2 digit di belakang komanya? Nah, kalau sama persis berarti kalian sudah tepat menghitungnya. Nah, berarti untuk yang rumus kedua, pembuktiannya apakah hasilnya sama, silahkan nanti dimasukkan ke dalam kalkulator dan dihitung hasilnya apakah sama. Oke, ini adalah cara untuk menyelesaikan soal nomor B. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan soal nomor C pada saat titik setara atau pada saat penambahan NaOH sebanyak 50 ml. Nah, berarti sama seperti pada cara yang B, kita harus cari dulu mol dari masing-masing reaktannya, yaitu si asam asetat dan juga mol dari NaOH. Nah, seperti tadi, kalau untuk CH3COH karena dia tidak berubah, maka kita langsung dapatkan molnya adalah 4,95. Sedangkan NaOH-nya, karena direaksikannya sama, berarti juga hasilnya sama, yaitu 4,95 mg atau miligram setara. Nah, sama seperti tadi juga, karena ini adalah merupakan reaksi pembatas, berarti hasilnya senyawa yang dihasilkan sama, maka kita juga dapat tentukan bahwa di sini semuanya pasti akan bereaksi sebanyak 4,95 mol. Oke. Nah,
Kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal lihat saja, adakah yang bersisa? Tentu saja tidak ada yang bersisa. Kenapa? Karena semuanya habis bereaksi. Nah, kenapa di sini bisa kita nyatakan sebagai titik setara? Kalian ingat lagi, pengertian titik setara adalah titik di mana mililiter penitar sama dengan mililiter titrat secara stoikiometri. Atau kalian bisa nyatakan juga miligram setara titran sama dengan miligram setara titrat. Nah, artinya apa? Berarti titik ekuivalen di sini semuanya harus bereaksi dan tidak ada yang bersisa. Nah, kemudian untuk menghitung konsentrasinya, ya sudah, kita tinggal lihat saja miligram setara dibagi dengan mililiter penitar. Penitarnya berapa? Berarti total larutannya. Total larutannya, karena tadi 50 mili ditambah 50 mili berarti 100, konsentrasi garam yang dihasilkan berapa? Nah, kita tinggal lihat saja yang bereaksi adalah 4,95, ya berarti 4,95. Nah, kemudian normalitas yang dihasilkan adalah 0,0495 N. Nah, kemudian rumus apakah yang akan kita gunakan? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada video netralisasi part kedua, bahwa di sini harus menggunakan rumus hidrolisis. Nah, hidrolisis apa yang akan kita gunakan? Nah, di sini kalian harus jeli. Kenapa di sini saya tuliskan hidrolisis SAM? Karena zat yang akan kita analisis adalah konsentrasi OH-nya. Dilihat dari mana? Dari garam yang terbentuk, yaitu CH3COONA. Ini merupakan garam yang bersifat basa. Nah, nanti kalian bisa cek kembali kenapa sih di sini disebutnya sebagai hidrolisis asam. Nanti buka di buku kimia dasar lagi ya. Nah, kemudian untuk menghitung rumus hidrolisis asam, kita akan mencari konsentrasi OH- dengan rumusnya sebagai berikut. Akar KW per Ka dikali konsentrasi garam. Nah, ingat kembali tetapan KW itu angkanya berapa? Nah, di sini angkanya adalah 10 pangkat min 14 dibagi dengan 10 pangkat min 5 sebagai Ka, dan konsentrasi garamnya tadi sudah kita cari, tinggal diakar dan dikotret, jadilah konsentrasi OH-. Nah, kalau kalian menggunakan rumus yang kedua, di sini pakai rumus yang langsung ketemu POH, silakan dimasukkan ke dalam kotretan min setengah log KW per Ka dikurangi setengah log konsentrasi garam. Nah, kemudian setelah dapat konsentrasi OH-nya, untuk di rumus yang pertama, kita harus cari dulu POH-nya menggunakan rumus min log konsentrasi OH-. Setelah dapat rumusnya, tinggal nanti kalian hitung berapakah POH-nya. Dan jangan lupa, karena ini baru ketemu POH, padahal yang ditanyakan adalah pH, satu step lagi, kalian harus masukkan ke dalam rumus 14 min POH-nya. Nah, langsung diketahui nih, di sini dapat POH-nya 5,15. Asalnya dari mana? Silahkan dikotret. Nah, kemudian hasil pH-nya adalah 8,85. Nah, silahkan nanti dibuktikan dengan kotretan apakah betul hasilnya seperti itu. Dan untuk rumus yang kedua juga harus hasilnya sama, 8,85. Ini adalah cara untuk mencari pH pada saat titik setara. Kata kuncinya, kalian harus lihat hidrolisis yang terjadi adalah hidrolisis asam ataukah hidrolisis basa. Kalau hidrolisis asam, berarti yang dicari adalah konsentrasi OH-, sedangkan kalau nanti terbentuknya adalah hidrolisis basa, maka yang dicari adalah konsentrasi H+. Kemudian untuk soal nomor D, yaitu daerah selama penitaran setelah titik setara. Pada saat penambahan
NaOH-nya sebanyak 60 ml. Kita harus hitung miligram setara dari CH3COH-nya dan juga dari NaOH-nya. Kalau CH3COH-nya sama seperti tadi, kita sudah tahu 4,95, sedangkan untuk NaOH-nya, karena di sini lebih banyak, otomatis nanti miligram setaranya pasti juga akan lebih banyak, yaitu 5,94. Nah, manakah yang akan jadi reaksi pembatasnya? Kalian pasti juga sudah tahu. Nah, jadi reaksi pembatasnya adalah CH3COH-nya sebanyak 4,95, sehingga akankah bersisa? Pasti akan ada sisa dari si NaOH. Berapa banyak? Sekitar 0,99 mol atau miligram setara. Nah, setelah itu apa yang harus kalian lakukan? Hitung konsentrasi NaOH-nya dengan cara menghitung miligram setara dibagi dengan mililiter penitarnya. Nah, berapakah jumlah volumenya? Ya, jadi jumlahnya adalah 110 mili, yaitu 50 ditambah dengan 60 mili. Nah, kemudian hasilnya konsentrasinya berapa? Silahkan kalian hitung dengan kalkulator, sehingga didapatkan 9 kali 10 pangkat min 3 normalitas. Di sini pasti akan terbentuk juga garamnya sebanyak 4,95, tapi untuk menentukan rumusnya, kita pilih yang mana? Kita pilih NaOH yang berlebih di sini. Walaupun di sini terbentuk garam, ini bukan berarti larutan buffer. Nah, kenapa? Karena yang berlebih adalah NaOH-nya. Sehingga kita tinggal pilih rumus basa. Nah, basa kuat atau basa lemah? Tentu saja karena di sini NaOH adalah basa kuat, maka kita gunakan rumus basa kuat biasa. Rumusnya apa? Ya sudah, tinggal masukkan saja min log konsentrasi OH min. Nah, kemudian kalian tinggal masukkan konsentrasi NaOH-nya berapa, ketemulah pOH-nya. Jangan lupa, karena yang ditanyakan adalah pH, berarti kita harus masukkan juga ke dalam rumus 14 min pOH-nya. Hasilnya berapa? Di sini saya berikan clue 11,95. Nanti silahkan kalian buktikan apakah benar jawabannya sama atau tidak. Nah, jadi itu adalah cara untuk mencari soal nomor D. Nah, kemudian apa sih clue-nya atau kata kuncinya ketika menghitung daerah yang keempat atau selama penitaran setelah titik setara? Yang kamu harus perhatikan adalah sisa dari pareaksinya. Nah, pareaksinya di sini karena penitarnya adalah basa kuat, maka kalian harus mencari dalam rumus basa kuat. Jadi nanti lihat saja kalau untuk setelah penitaran, siapakah penitarnya. Kalau tadi kalian ingat di awal titrasi, kalian patokannya adalah siapakah titratnya. Nah, sekarang di daerah yang keempat, kita pilih siapakah penitarnya. Nah, kemudian untuk menjawab soal E, jenis indikator apa yang paling sesuai pada penitaran asam asetat dengan NaOH? Jadi, di sini kalian harus memilih di antara pH nomor A sampai nomor D. Nah, jangan kemudian kalian jawab setiap ada pH, kalian pilih indikatornya. Misal, pH awal penitaran, kalian pilih indikatornya apa. Kemudian titik setara, indikatornya apa. Pada penitaran sebelum titik setara, indikatornya. Bukan seperti itu ya. Nah, kan kalian pada saat menitar, pada awal titrasi, indikatornya A. Kemudian pada pertengahan ganti indikator lagi, kemudian ganti lagi, kan bukan seperti itu ya. Nah, yang kita tentukan hanya satu saja indikator. Nah, kira-kira manakah pH yang bisa mewakili
penitaran itu berlangsung, nah betul, seperti yang sudah saya jelaskan dalam netralisasi part kedua, kita harus memilih pH pada saat terjadinya titik setara. Cek pH pada nomor C. Pada saat titik setara tadi, berapakah pH-nya? Nah, kemudian kalau kalian sudah tahu pH-nya berapa, pH yang lainnya diabaikan saja. Nah, karena itu adalah suatu kecenderungan, begitu ya. Nah, kecenderungan pH. Jadi, pada saat titik setara, silahkan kalian cek pada trayek pH indikator apa sajakah yang melewati pH pada saat penitaran tersebut. Nah, kalau sudah ketemu, ada 1, 2, atau 3, silahkan nanti dituliskan di jawaban nomor E. Nah, itu tadi adalah cara-cara mengerjakan pH pada saat titrasi asam dan basa atau mencari dan menghitung pH pada saat titrasi. Nah, kemudian kalian nanti silakan bisa berlatih dengan soal-soal yang lainnya cara menentukan pH pada saat titrasi. Jadi, yang paling penting kalian harus tahu rumusnya. Dari rumusnya kalian tahu ciri-ciri penggunaannya seperti apa. Insya Allah kalau sudah tinggal ngitung, ya hitunglah yang teliti. Konsentrasi harus dalam 4 digit di belakang koma, dan pH harus dalam 2 digit di belakang koma. Nah, itu tips-tips dari saya. Sekian, semoga bermanfaat dan silahkan nanti dicoba latihan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.